teman-teman, saya Santia mau mengajak kepada teman-teman untuk membayangkan ketika teman-teman berada di tengah hutan belantara tanpa peta atau kompas. Bagaimana kalian akan menavigasi diri untuk keluar dari situasi tersebut? Nah, saat ini kita pun akan mencari tahu bagaimana sih model pembelajaran dapat menjadi kompas yang membimbing kita dalam memahami pembelajaran yang kompleks. Nah, teman-teman pasti berpikir dan bertanya-tanya kenapa sih model pembelajaran itu diibaratkan sebagai kompas? Model pembelajaran diibaratkan sebagai kompas karena model pembelajaran itu dapat memberikan arah kepada guru atau pengajar dan siswa di dalam proses pembelajaran berlangsung. Model pembelajaran menurut Gunther dan kawan-kawan tahun 1990 mendefinisikan an instructional model is a step-by-step procedure that leads to specific learning outcomes. Sedangkan Joyce dan Weil tahun 1980 mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran. Jadi, model pembelajaran itu merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam organisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Tadi dijelaskan bahwa model pembelajaran itu merupakan kerangka. Kalau dikatakan kerangka, berarti ada yang disusun, ada prosedur yang disusun. Nah, kemudian dikatakan bahwa model pembelajaran itu harus mencapai tujuan daripada pembelajaran. Maka, jika model tersebut tidak mencapai tujuan pembelajaran, maka model tersebut diharuskan atau tidak boleh dipakai di dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi, model harus disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran. Sebelum menentukan model, maka kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita apa, baru kita tentukan model yang akan kita bawa di dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa itu sintaks. Jadi, sintaks itu adalah langkah-langkah operasional pembelajaran atau fase atau urutan kegiatan pembelajaran atau deskripsi model di dalam aksi. Jadi, jika dikatakan sintaks, itu berarti dia adalah langkah-langkah di dalam pembelajaran tersebut. Nah, teman-teman, tadi juga disinggung bahwa di dalam model itu harus ada yang disusun. Nah, yang disusun adalah apa? Yaitu sintaks atau langkah-langkahnya. Karena tanpa langkah-langkah, tidak bisa berjalan model itu. Apa saja yang akan kita pelajari di hari ini? Yaitu ada sintaks model inquiry learning, kemudian discover learning, problem based learning, project based learning, dan kooperatif. Yang pertama, kita akan membahas sintaks model pembelajaran inquiry learning. Inquiry learning adalah salah satu model di mana proses siswa akan mencari atau mengeksplorasi, menemukan, dan menyelidiki pengetahuan dari apa yang mereka amati, dari apa yang mereka tanyakan, dari data yang mereka dapatkan, dari eksperimen yang mereka lakukan, atau analisis, atau komunikasi dan interaksi dengan teman-teman mereka. Ada dua jenis the inquiry ini, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Perbedaannya hanya pada pemberian materi. Kalau terbuka diberikan langsung oleh gurunya konsep materinya, sedangkan kalau yang tertutup diberikan kesempatan kepada siswanya untuk mencari konsep daripada materi tersebut. Langkah dari inquiry learning ini yang pertama adalah orientasi masalah, jadi masalahnya ini harus nyata. Yang kedua, pengumpulan data dan verifikasi, ada investigasi di sana. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data melalui eksperimen, mereka akan bereksperimen di sana. Yang keempat, ada pengorganisasian dan formulasi eksplanasi atau ada diskusi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah analisis proses inquiry atau reflection. Nah, tadi dikatakan bahwa masalahnya itu harus berbasis dengan kehidupan sehari-hari mereka, harus nyata, dekat dengan kehidupan mereka. Jadi harus ada masalahnya. Misalnya masalahnya apa yang mereka amati di sekitar gitu. Jangan kita merekayasa pertanyaan pada orientasi masalah tersebut.
Yang kedua, kalau untuk investigasinya, jadi kalau inquiry learning ini permasalahan yang dicari ini harus dengan melakukan metode eksperimen. Makanya inquiry learning ini berkaitan dengan mata pelajaran yang IPA. Itu perbedaannya dari model-model yang lain untuk langkah-langkahnya. Dan untuk pengorganisasian dan ekspansinya, ya guru memfasilitator diskusi saat itu. Dan yang kelima, untuk reflectionnya, nanti guru dapat memberikan umpan balik kepada siswa dan menyamakan konsep dari awal. Ketika mereka menjawab hipotesis sementara itu pengumpulan data dan verifikasi, mereka punya hipotesis sementara atau jawaban sementara, kemudian mereka mengumpulkan data dari eksperimen. Ketika dengan praktik, apa data yang mereka dapatkan, setelah itu mereka diskusi, menyamakan konsep dengan teman-teman mereka. Nah, yang terakhir, guru ini menyamakan konsep dengan konsep yang sebenarnya dengan kenyataan itu bagaimana, yang sebenarnya itu bagaimana, sehingga nanti didapatkanlah konsep yang valid seperti itu. Yang kedua, kita akan belajar tentang sintaks dari model Discover Learning. Jadi Discover Learning ini menurut Brunner tahun 1999 adalah proses pembelajaran yang terjadi bila materi pembelajaran tidak disajikan secara utuh, namun peserta didik menemukan prinsip-prinsip melalui proses penemuan. Nah, sebenarnya ada kaitannya dengan inquiry learning. Hanya saja perbedaannya itu di pada rangsangannya atau stimulationnya. Jadi cerita yang diberikan atau masalah yang diberikan atau hal yang diberikan pertama kali itu adalah sesuatu yang misalnya kita merekayasa atau membayangkan. Nah, itu perbedaan. Jadi pada tahap pertama ini ada hal yang harus diberikan oleh guru, stimulation. Yang kedua, ketika sudah diberikan stimulationnya, maka tahap selanjutnya adalah siswa ini harus dapat mengidentifikasi masalah, harus punya problem statement, jawaban sementara setelah diberikan salah satu misalnya melihat tayangan atau menyuruh membaca oleh guru. Yang kedua, siswa harus dapat mengidentifikasi masalah apa yang terjadi. Mereka punya hipotesis atau jawaban sementara. Yang berikut, mereka akan mengumpulkan data. Ketika mereka mengumpulkan data dari misalnya guru menyuruh mereka untuk membaca buku atau mereka berdiskusi, langkah selanjutnya adalah mereka mengolah setiap data yang mereka dapatkan. Dan mereka dapatkan itu misalnya si A menyatakan apa, si B menyatakan apa, mereka kumpulkan, mereka olah. Sebenarnya mana sih yang bisa dimasukkan dan sesuai dengan masalah yang mereka dapatkan. Yang berikutnya, yang kelima, mereka juga harus dapat membuktikan. Jadi, ketika sudah mereka mendapatkan hasil yang mereka diskusikan, maka mereka harus dapat men-sharingkan hasil diskusi itu dengan teman-teman mereka. Nah, teman-teman mereka membantu untuk menverifikasi mana ini yang benar, mana ini yang salah menurut pendapat mereka. Guru menilai di situ. Nah, menilai apakah benar jawaban yang mereka dapatkan itu. Kemudian yang keenam, mereka menarik kesimpulan dari setiap verifikasi yang telah dibuat dengan teman-teman mereka. Dan kemudian, guru mengeneralisasi, menyamakan konsep dari apa yang mereka diskusikan, mana yang salah dan mana yang benar, memperbaiki. Selanjutnya, kita akan membahas model problem-based learning. Model problem-based learning dari namanya saja sudah dikatakan problem-based learning, berarti ada problem, berarti model ini berbasis masalah. Menurut Margitson dalam Rusman 2011 mengatakan bahwa siswa tidak hanya belajar fakta, tetapi juga belajar bagaimana menerapkan pengetahuan mereka untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari mereka. Apa saja sintaksnya? Yang pertama, orientasi pada masalah. Jadi, masalah yang harus mereka dapatkan di situ adalah apa yang mereka alami atau apa yang mereka amati. Jadi guru memberikan masalah sesuai dengan apa yang mereka amati, merumuskan pertanyaan.
Setelah guru merumuskan pertanyaan, siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Nah, kemudian setelah menjawab tersebut, baru guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk ada dalam satu kelompok, diberikan tugas belajarnya. Setelah dibuat tugas belajarnya, barulah guru membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Jadi di dalam problem based learning ini tidak terbatas hanya pada kelompok, tetapi individu juga bisa. Nah, pada tahap ini siswa mengumpulkan informasi dari tugas belajar yang mereka dapatkan. Setelah itu, mereka kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Hasil karya ini dapat berupa PowerPoint atau misalnya mereka membuat mading atau laporan-laporan. Setelah itu, yang kelima, dapat dianalislah data yang telah mereka dapatkan. Kemudian guru mengevaluasi proses permasalahannya. Ada brainstorming, di mana brainstorming ini siswa yang akan mengumpulkan data dari pendapat semua, baik itu dari teman-teman mereka atau mereka sendiri. Kemudian elitasi, di mana guru kemudian menyelidiki, memperbaiki kira-kira mana yang benar dan mana yang salah. Berikutnya adalah Project Based Learning atau PJBL. Kalau tadi Problem Based Learning, ini Project Based Learning. Kalau project berarti kan harus ada produk yang harus mereka buat gitu. Nah, dengan model ini memberikan peserta didik pengalaman pembelajaran yang relevan dan merangsang perkembangan berpikir kreatif karena mereka secara aktif terlibat dalam eksplorasi pengetahuan, kemudian mengajukan pertanyaan, menemukan masalah, merancang, dan melaksanakan proyek. Itu menurut Baker, Trick, Otto, dan Tudor, dan Ferguson tahun 2011. Apa saja sintaksnya? Yang pertama, pertanyaan mendasar. Jadi, pertanyaan yang diberikan oleh guru pertama kali ini ketika di dalam PJBL itu bukan pertanyaan yang rekayasa atau memberikan suatu masalah yang rekayasa atau masalah yang terjadi di lingkungan siswa, apa yang siswa alami atau rasakan, tetapi masalahnya harus berbasis riset, harus berdasarkan penelitian sebelumnya. Karena siswa nanti menjawab permasalahan tersebut dengan mereka juga melakukan penelitian atau mereka melakukan kajian literatur. Makanya PJBL ini kekurangannya adalah biayanya mahal. Kenapa? Karena siswa akan turun langsung nih ke lapangan untuk dapat mengobservasi atau mewawancarai masyarakat yang ada di sekitar. Misalnya ketika muncul permasalahan terkait dengan ada penelitian yang mengatakan bahwa sembako mahal, maka siswa harus datang ke masyarakat untuk mewawancarai. Bagaimana nih yang kedua? Sintaksnya itu mereka harus dapat mendesain alatnya apa saja yang dibutuhkan, bahannya apa saja, kemudian subjeknya siapa saja, kemudian objeknya, kemudian nanti siapa yang diwawancarai, masyarakat yang pastinya yang memiliki keterbatasan dalam hal sembako atau petani. Mereka harus turun langsung ke lapangan. Kemudian setelah mereka sudah menentukan desain, guru membimbing. Yang berikutnya, mereka harus dapat menyusun jadwal kegiatan mereka. Perbedaannya dengan PBL, PJBL ini lama, membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan. Kalau PBL bisa dalam waktu 1 pertemuan saja, 1 minggu itu. Kalau misalnya PJBL, minimalnya tuh harus 1 bulan. Karena ada timeline minggu pertama mereka harus misalnya memikirkan idenya, atau minggu kedua mereka harus merencanakan, mendesain, ketiga mereka turun lapangan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Jadi guru memonitoring kegiatan siswa. Minggu pertama mereka melakukan apa setiap siswa, kemudian aktivitasnya apa, apakah ada perkembangan pada proyek mereka, itu yang dinilai. Kalau siswa pasti melakukan proyek tersebut, misalnya di lapangan, seperti itu. Berikut
Yang kelima adalah menguji hasil daripada siswa. Guru memberikan apa yang sudah dibuat mereka ini, apakah telah proyek mereka yang mereka buat ini sudah benar-benar berbentuk proyek yang proyek akhir, atau masih mereka menanyakan bahwa ibu, kenapa proyek ini bisa jadi seperti ini, atau mereka gagal dalam melakukan proyek tersebut, progres mereka sudah sampai mana. Oke, yang berikut yang keenam adalah refleksi atau pengalaman belajar. Nah, hal inilah yang paling membedakan dengan model-model yang lainnya. Sintaks daripada PJBL ini harus ada nih pengalaman belajar daripada siswa. Bagaimana interaksi mereka dengan masyarakat, pengalaman mereka, apa yang mereka dapatkan ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat tersebut. Itu sintaks daripada model project based learning. Berikutnya, yang terakhir kita akan membahas sintaks dari model cooperative learning. Nah, cooperative learning adalah salah satu model di mana kegiatan belajar mengajar kelompoknya terfokus, terpadu, efektif, dan efisien, di mana nanti pencapaiannya itu pemahaman dan peninjauan yang mendalam tentang suatu topik melalui kolaborasi dan kerjasama dengan tujuan menghasilkan proses dan output pembelajaran yang efektif. Itu menurut Talembanua 2020. Jadi dalam cooperative learning ini adalah pembelajaran yang nanti pembentukan kelompoknya itu harus heterogen, tidak homogen. Itu yang membedakan. Kalau tadi dari model-model lain kan tidak ditentukan pemilihan kelompoknya, tetapi kalau di kooperatif harus ditentukan, harus heterogen nanti pemilihan kelompoknya. Jadi heterogen ini bersifat dengan kerjasama atau kolaborasi daripada siswa-siswa tersebut. Langkah atau sintak dari model cooperative learning ini yang pertama adalah present goal and set, di mana guru menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik untuk supaya siap belajar, ya dimotivasi di sana supaya mereka dapat belajar. Kemudian yang kedua present information, di mana guru dapat mempresentasikan informasi kepada peserta didik secara verbal. Kemudian yang berikut mengorganisasi. Nah, ini hal yang penting karena guru harus membuat suatu kelompok dan memberikan penjelasan kepada peserta didik bagaimana cara membentuk tim belajar dan membantu kelompok melakukan transisi yang efisien. Kemudian yang berikut membantu siswa, assist teamwork and study, di mana nanti ketika dibuat suatu kelompok, maka guru membantu tim-tim belajar selama peserta didik mengerjakan tugasnya. Yang berikutnya adalah mengevaluasi atau test on materials, di mana guru ini menguji pengetahuan peserta didik mengenai berbagai materi pembelajaran atau kelompok-kelompok. Atau yang berikutnya dia akan kelompok mereka akan mempresentasikan hasil daripada diskusi mereka. Atau misalnya guru bertanya secara individu nih, tapi di dalam suatu kelompok, apakah benar-benar siswa itu memahami materi pembelajaran itu ya atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pengakuan atau penghargaan, provide recognition. Guru akan mempersiapkan cara untuk mengakui usaha yang mereka lakukan dan prestasi daripada individu maupun kelompok. Nah, kemudian cooperative learning ini banyak sekali tipenya. Ada yang think Pacer, ada yang STAT, ada yang NHT, ada yang CIRC, ada yang turnamen dan sebagainya. Nah, untuk membahas model kooperatif dengan berbagai tipenya itu akan kita bahas di next video. Jadi intinya kalau cooperative learning ini dia harus ada kerja kelompoknya di dalam, di mana pemilihan kelompoknya harus heterogen. Dan tentu di dalam tipe cooperative learning ini semuanya pasti akan berbeda-beda nanti cara alurnya, tetapi yang menyamakannya itu adalah pembentukan kelompoknya harus heterogen.
Baik, kita telah mempelajari materi tentang sintaks dari 5 model pembelajaran, yaitu inquiry learning, discover learning, model problem based learning, kemudian project based learning, dan model kooperatif. Nah, ada poin-poin penting yang harus kita ingat sebelum saya mengakhiri. Jadi yang pertama itu adalah kalau inquiry learning itu nanti dia akan penyelidikan, tapi masalahnya itu alami atau nyata, dan nanti ada persamaan konsep dari guru dan siswa. Kemudian kalau discover learning itu dia boleh masalahnya tuh dari bayangan guru atau hal-hal yang masih menjadi rekayasa gitu, dan nanti itu akan disamakan konsep dari siswa akan menemukan data misalnya dari buku, persamaan konsep menurut mereka bagaimana, dan di akhir itu nanti gurunya yang akan membantu siswa sebenarnya yang benar tuh yang mana. Nah, kalau misalnya problem based learning adalah model yang berbasis masalah, jadi awalnya itu harus ada masalah di awal dari pembelajaran itu. Ada masalah yang mereka amati misalnya dari lingkungan, kemudian setelah mereka mendapatkan masalah, bagaimana caranya mereka supaya dapat memecahkan masalah itu. Nah, pemecahan masalah itu nanti kemudian akan dibuat misalnya dalam individu atau kelompok tidak terbatas, dan mereka akan berdiskusi, kemudian mereka akan saling sharing dan memverifikasi satu sama dengan lain, menghasilkan karya dalam mading atau laporan, dan kemudian di akhir guru akan brainstorming dan etilasi untuk supaya memperbaiki mana yang salah dan mana yang benar. Nah, kalau untuk project based learning berarti ada produk yang mereka buat, ada pengalaman belajar, ada interaksi yang mereka dapatkan di sana, dan permasalahannya itu harus diselesaikan dengan penelitian. Dan kalau untuk cooperative learning harus dalam bentuk kelompok. Kenapa? Karena ini model yang membantu dalam kerjasama atau kolaborasi, dan pemilihan kelompoknya ingat harus heterogen. Kalau yang lain kan homogen nih, kalau kooperatif ingat harus heterogen. Nah, mungkin itu. Terima kasih.